Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Wah, soal pagar laut Tangerang ini yang dibongkar oleh TNI Angkatan Laut ini makin rame ini ya. Ini media ada yang menyebutnya ini adu kuat antara KKP dengan TNI AL. Tapi kalau saya menyebutnya ini bukan adu kuat TNI AL dengan KKP, tapi ini adu kuat antara Presiden Prabowo dengan Jokowi yang didukung oleh oligarki. Ya kenapa? Karena sebenarnya bukan TNI Angkatan Laut itu yang mau dibongkar, yang mau dibongkar itu adalah Presiden. Dan ternyata benar seperti dikatakan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, TNI Angkatan Laut itu membongkar pagar laut di Tangerang itu atas perintah Presiden. Jadi hanya menjalankan perintah Presiden. Sebelumnya kan Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono menyayangkan atau menyesalkan pembongkaran pagar laut itu karena katanya itu adalah barang bukti dan mereka tengah melakukan penyidikan. Staf khusus Menteri Kelautan Doni Ismanto bahkan menilai apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut itu sebagai bentuk kurang baiknya koordinasi, dan dia berharap ke depan itu agar koordinasi untuk penanganan semacam itu bisa dilaksanakan secara baik. Ini tentu sangat mengejutkan ya pernyataan dari Pak Agus Subianto ini. Kejutan yang kedua, saya kira kejutan pertama itu ketika Menteri KKP itu pada waktu itu kemarin itu dia menyatakan bahwa dia menyayangkan pembongkaran itu karena itu adalah barang bukti. Ini yang Pak Agus Subianto itu adalah kejutan kedua. Dengan begitu ya ini nggak terlalu salah kalau kemudian yang sekarang di lapangan itu face to face itu antara TNI Angkatan Laut dengan KKP soal pembongkaran pagar laut ini. Kalau soal sikap atau langkah dari TNI Angkatan Laut itu sejak kemarin saya meyakini tidak mungkin TNI Angkatan Laut itu berani bertindak kalau tanpa ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Atau setidaknya kemarin kan kalau kita simak pernyataan dari Komandan Lantamal 3, Brigjen Marinir Hari Indarto, kan dia menyatakan bahwa pembongkaran itu atas perintah dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Dan saya percaya nggak mungkin itu mereka berani mengatasnamakan presiden. Karena kalau tentara ini kan yang begini-begini, hierarki begini sangat korektif. Jadi ketika mereka dapat perintah, nggak ada babi bu langsung bertindak gitu. Tapi memang kemarin itu sempat cukup mengejutkan karena TNI Angkatan Laut itu juga menghentikan pembongkaran. Kan rencananya pembongkaran itu dilaksanakan sekitar 10 hari. Setiap hari mereka targetnya itu 2 kilometer, dan tapi kalau kemudian personilnya ditambah itu bisa lebih cepat, jadi tidak sampai 15 hari seperti yang saya perkirakan. Dan pada hari pertama itu kemarin dengan peralatan yang sebenarnya tidak cukup memadai, yakni menggunakan speedboat, perahu-perahu nelayan itu, mereka berhasil membongkar 2,2 kilometer pagar laut. Padahal harusnya katanya alat yang cocok di situ tugboat ya, yang bisa untuk menarik atau kapal itu. Tapi katanya karena perairan atau lautnya di situ dangkal, itu nggak bisa digunakan tugboat itu dan terpaksa menggunakan speedboat yang sebenarnya itu adalah untuk alat angkut ya, bukan alat bongkar-bongkar semacam ini. Nah, kalau sekarang kemudian Panglima TNI menyatakan bahwa itu akan terus lanjut karena itu adalah perintah dari Presiden Prabowo, berarti ini sekarang ini benar ini ada terjadi koordinasi yang tidak baik di kabinet Pak Prabowo. Dan tapi yang tentu saja paling mengejutkan, kenapa kok Menteri Kelautan itu berani melawan perintah Presiden? Karena jelas dikatakan oleh Panglima TNI itu adalah perintahnya dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi petanya sekarang jelas dong kalau gitu ya. Karena di lapangan kemarin ketika TNI Angkatan Laut itu mengerahkan personilnya sebanyak 600 orang itu kan banyak sekali dibantu oleh para nelayan gitu, dan para nelayan memang menyambut gembira pembongkaran itu karena buat mereka itu betul-betul menyusahkan nelayan. Sementara kalau di ini aparat
pemerintahan desa tidak ada yang terlibat. Karena memang selama ini aparat pemerintahan desa itu yang disebut-sebut oleh banyak kalangan termasuk Said itu yang terjun langsung dan pertama kali membongkar kasus ini, boleh bilang disebut seperti itu. Mereka ini adalah kepanjangan dari kaki tangan Pak oligarki, dalam hal ini pengembang Pantai Indah Kapuk II. Nah, kalau kemudian sekarang Pak Trenggono terkesan berpihak kepada pengembang, apakah ini juga salah satu bentuk polarisasi di pemerintahan yang saya sebut kemarin? Sebenarnya secara halus saya menyebutnya ini babak baru relasi antara Pak Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi dan oligarki. Ya, petanya saya kira sekarang makin jelas seperti itu ya. Dan kalau sampai kemudian ini tidak dilanjutkan, saya kira ini seperti saya sebut kemarin pertaruhan reputasi dari Presiden Prabowo Subianto, mau berpihak kepada rakyat atau tetap menyatakan bahwa ini merupakan kelanjutan pemerintahannya Jokowi. Dan dalam hal ini kalau pemerintahnya Jokowi itu ya kong kali kongnya dengan oligarki luar biasa sekali. Karena kasus ini tidak bisa dilepaskan dari pemberian status, ya, ribut-ribut sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari pemberian status proyek strategis nasional PSN yang diberikan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu di akhir masa jabatannya kepada Pantai Indah Kapuk dan Bumi Serpong Damai. Nah, dengan memanfaatkan statusnya sebagai PSN itulah kemudian yang disebutkan oleh Said itu mereka menyelundupkan hukum, atau kalau disebut oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid itu sebagai mendompleng, dan kemudian melakukan pembebasan lahan di sepanjang pantai utara Banten itu atas nama dan justifikasinya adalah proyek strategis nasional. Jadi rakyat tidak boleh melawan dan pemerintah daerah semuanya harus mendukung. Karena memang begitu aturannya, ketika sebuah proyek disebut proyek status nasional, maka semua fasilitas diberikan, keistimewaan diberikan, dan juga semua aparat pemerintahan maupun penegak hukum dari di tingkat daerah, dari kabupaten, provinsi sampai pusat harus mendukungnya. Dan itu rupanya yang terjadi selama ini. Sudah perintah Presiden akan dilanjutkan, kata Jenderal Agus Subianto kepada wartawan melalui pesan singkat hari Ahad kemarin ya, tanggal 19 Januari 2025. Jenderal Agus menegaskan pengerahan prajurit TNI AL akan secepatnya meratakan pagar laut yang hingga kini tidak terang siapa dalangnya. Masyarakat, dalam hal ini maksudnya nelayan, yang mau mencari ikan tidak ada akses sehingga dibuka supaya masyarakat tetap bisa mencari ikan di laut. Itu kata Jenderal Agus Subianto. Jadi ketika ditanya kapan pembubaran akan dilakukan, itu secepatnya ya. Sebelumnya kan Wahyu Trenggono ini, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pagar laut itu statusnya sekarang ini disegel oleh KKP sebagai barang bukti dalam proses penyelidikan. Sebenarnya kalau udah level ini penyidikan ya, karena belum ada tersangkanya, ini levelnya penyelidikan kalau untuk menggunakan terminologi KUHAP ya. Itu untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya. Karena itu kata dia, kami menyayangkan pembongkaran pagar laut tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP yang berpotensi mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan, ujar dia. Ini kalau dari pernyataan-pernyataannya kemarin saya menyatakan sampai di situ memang ada benarnya apa yang dinyatakan oleh Menteri Kelautan itu. Tapi ketika dia menyatakan bahwa yang memiliki itu katanya yang dia dengar itu adalah nelayan dan sudah dipanggil oleh KKP dibantu oleh kepolisian tapi belum datang, ini jadi persoalan karena sebenarnya ini kan di lapangan sendiri terjadi upaya untuk mengaburkan fakta bahwa pagar itu bukan dibangun oleh Pantai Indah Kapuk II seperti yang banyak dituduhkan. Dan Pantai Indah Kapuk II sendiri sudah membantah itu bahwa mereka tidak tahu menahu soal pagar laut itu. Dan kemudian ada kelompok mahasiswa yang mengaku dari keluarga nelayan yang menyatakan bahwa itu adalah swadaya dari nelayan. Itu alasan lucu-lucuan yang banyak nggak dipercaya orang gitu ya. Karena pagar lautnya itu sepanjang 32 km dan kalau lihat konstruksinya itu ya, misalnya kemarin agak sulit untuk buat kapal-kapal speedboatnya TNI Angkatan Laut itu untuk mencabutnya. Jadi dari situ saja kita tahu bahwa enggak mungkin itu milik nelayan. Nah, jadi kalau kemudian Pak Trenggono, Menteri Kelautan itu menyatakan bahwa itu punya nelayan, dia serius mengusut atau tidak gitu. Dari sini saja kelihatan kalau ketidakseriusannya dengan menyatakan bahwa sudah dipanggil para nelayan, dia mendengar yang punya itu para nelayan dan sudah dipanggil dengan dibantu oleh kepolisian tidak datang. Ini jelas kita bisa menyebutnya itu bagian dari pengaburan fakta di lapangan.
Sudah waktu itu sebenarnya ya, banyak yang mencurigai bahwa ini keputusan dari Presiden Prabowo ini ya hanya omon-omon saja begitu ya, dengan keputusan dengan mencabut pagar laut itu dan kemudian dihentikan. Pak Prabowo setidaknya sudah dapat nama karena dia sudah serius gitu. Kemudian Aguan sebagai pemilik dari Pantai Indah Kapuk juga terselamatkan karena bukan dia yang bertanggung jawab. Dan kemudian KKP juga sudah menjalankan perintah dari presiden. Kan sebenarnya perintah presiden juga untuk disegel, dicabut, dan kemudian diusut gitu. Jadi win-win solution lah gitu. Nah, kemudian tanda-tanda semacam itu makin jelas ketika kemarin itu Menteri Kelautan menyatakan bahwa dia keberatan dengan pencabutan pagar laut itu. Bahkan kan Angkatan Laut kemudian sempat menghentikan kemarin itu ya. Pada hari kedua tidak ada pelaksanaan pencabutan itu dengan alasan katanya sedang dilakukan evaluasi yang tadi seperti saya singgung karena peralatannya tidak cukup memadai tadi karena menggunakan speedboat bukan tugboat. Tapi saya ragukan itu ya bahwa itu sedang dilakukan evaluasi. Mungkin benar ya soal peralatannya dan sebagainya, tapi dinamika politik di belakangnya itu yang saya kira membuat kenapa kemudian itu dihentikan sementara ya kemarin. Dari situ saja kita tahu betapa pengaruh oligarki itu masih sangat kuat. Tetapi rupanya itu level pengaruhnya itu hanya sampai level kementerian ke bawah ya, dari Kementerian Kelautan sampai aparat penegak hukum di bawahnya sampai ke kemudian pemerintahan daerah. Dan ini tidak sampai di level presiden karena faktanya apa? Buktinya presiden seperti dikatakan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto itu memang memerintahkan ke TNI Angkatan Laut dan Panglima TNI menyatakan itu akan jalan terus. Saya kira ini Panglima TNI itu pasti juga sudah melakukan koordinasi atau mengkonfirmasi kepada presiden atau sebelumnya justru juga sudah diberitahu oleh presiden bahwa presiden telah memerintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Karena di TNI itu hierarkinya seperti saya juga singgung sebelumnya sangat jelas. Mereka ini presiden itu adalah pimpinan tertinggi. Banyak yang menyebutnya panglima tertinggi. Saya kira undang-undangnya disebut seperti itu ya, pimpinan tertinggi lah ya di TNI. Kalau kemudian seorang presiden memerintahkan itu nggak ada bibu pasti langsung dilaksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan itu bisa disebut insubordinasi dan hukumannya sangat berat ini kalau lakukan seperti itu, apalagi yang dilawan presiden. Tapi apakah hal yang sama tidak berlaku di kementerian? Saya kira tetap berlaku ya. Bahkan sebenarnya ini presiden punya kewenangan untuk melakukan reshuffle kalau seperti ini. Jadi dari sini kita petanya makin jelas kan. Jadi nggak salah kalau banyak yang menyebut bahwa pemerintahnya Pak Prabowo itu betul-betul dikendalikan oleh mantan Presiden Joko Widodo karena sekarang ini mayoritas dari anggota kabinet ini bukan hanya menteri, itu wakil menteri, kepala badan dan sampai aparat penegak hukum mulai kejaksaan, Kapolri, bahkan Panglima TNI-nya sesungguhnya ya itu adalah orang-orang pilihannya dari presiden sebelumnya ya, ini Presiden Joko Widodo. Karena itu ya sekarang betul-betul yang tepat bukan adu kuat antara KKP dengan TNI Angkatan Laut, tetapi adalah adu kuat antara Presiden Prabowo versus Jokowi yang dia bersama dengan oligarki. Dan kalau udah ngomong seperti itu banyak sekali ya di pemerintahnya Pak Prabowo ya, saya kira ini waktunya untuk bersih-bersih ya buat Pak Prabowo lakukan reshuffle kabinet, tidak hanya Menteri Kelautan tapi juga semua anggota kabinet, semua petinggi negara yang terindikasi mereka lebih loyal kepada Pak Jokowi dan oligarki ketimbang pada Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau sampai itu kemudian sekarang ini menyerah, dan tapi tanda-tandanya berarti dengan pernyataan dari Panglima TNI tadi, Pak Prabowo tidak menyerah, dia tetap pada posisi yang jelas berpihak kepada rakyat. Sesungguhnya sejak awal ketika memimpin kabinet itu, rapat kabinet perdana itu kita sudah tahu bagaimana paradigma pemerintahnya dari Prabowo yang sangat berbeda dengan Jokowi. Kalau Pak Prabowo jelas menyatakan ini tampaknya ya karena Presiden Prabowo pegangannya satu, Undang-Undang Dasar bahwa negara itu, keberadaan pemerintahan itu ya untuk mensejahterakan rakyat dan semua bumi, air dan sumber daya lainnya yang ada di negara ini digunakan sepenuh-penuhnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan mensejahterakan oligarki. Dalam kasus ini, dalam kasus pemagaran laut di Tangerang ini kan hanya apa ya, hanya simptom yang muncul di permukaan. Tapi di balik itu kan persoalannya jauh lebih besar ya. Selain penggusuran lahan untuk proyek, kemudian juga ada laut yang sudah dikapling-kapling.
gitu. Bahkan seperti dikatakan oleh Said Didu itu mereka sudah ada HGB-nya ya, sudah dipatok-patok dan modusnya itu dengan melibatkan kepala daerah dengan mengajukan sertifikat baru, yakni karena sebelumnya katanya banyak sekali tambak-tambak rakyat di kawasan itu yang terkena abrasi dan kemudian itu menjadi lautan, tetapi sudah ada giriknya, jadi mereka ingin menghidupkan itu kembali. Dan dari situlah kemudian ini kelihatannya menjadi dasar dari para pengembang untuk membeli lahan-lahan rakyat dengan cara mengkapling-kapling laut. Ini memang luar biasa sekali ya apa yang terjadi. Tapi yang tentu saja yang saya nggak habis pikir kok sampai seorang menteri kelautan berani melawan perintah seorang presiden ya. Tidak mungkin kalau Pak Sakti Wahyu Trenggono tidak mengecek terlebih dahulu sebelum memberikan komentar bahwa dia menyayangkan apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Dia pasti tahu tidak mungkin TNI Angkatan Laut itu berani bertindak begitu saja tanpa, apalagi kemudian mengklaim itu diperintah oleh presiden. Dan sebagai menteri bisa dipastikan dia juga sudah melakukan cross check lah. Nggak mungkin kalau tidak melakukan cross check dan berkomentar seperti itu. Risikonya terlampau besar. Tapi itulah yang terjadi. Pak Trenggono yang menyayangkan itu, sementara itu jelas-jelas merupakan perintah dari Presiden Prabowo. Jadi sekarang ya kita tinggal tunggu saja adu kuat itu antara Presiden Prabowo dengan oligarki dan bersama dengan Pak Jokowi. Saya Subun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.